Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wazidna ilman ya arhamar rahimin. Taib, amma ba'd, nuwasil fi syarah ikhtisar ulumil hadis lil hafidh Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullah, wa ma zilna fi mabhas al-ahadits al-mu'allal wa ma zilna fi qira'ati al-ba'is al-hathith yata'allaq bihadzal mabhas. Naam. Qala rahimahullah, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala fi al-ba'is. Naam, baina. Setelah beliau menyebutkan bahwa ilal atau illat terkadang terdapat pada sanad dan matan sekaligus, yakni terdapat pada sanad dan juga merusak matannya. Ya, terkadang merusak sanadnya muallal dan juga merusak matannya. Dan terkadang juga yang bermasalah yang terdapat yang ma'lul hanyalah sanadnya saja, adapun matanya sahih, tidak terganggu. Iya, misalnya dikarenakan dia diriwayatkan atau matan tersebut sahih dari jalan yang lain, ataukah misalnya illatnya pada sanad tersebut illatnya ghairu qadihah sehingga tidak berpengaruh pada keabsahan sahih hadisnya. Kemudian beliau membawakan contoh untuk bentuk yang terakhir ini, yakni contoh untuk hadis yang ma'lul sanadnya tapi matannya tetap sahih. Kata beliau, mislul hadis alladhi rawahu Ya'la bin Ubaid at-Tanafisi ahadu thiqati an Sufyan ats-Tsauri an Amr ibn Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-bay'an bil khiyar fa dzakara al-hadis. Nah, hadis al-bay'an, pembeli dan pedagang itu punya khiyar, pilihan, opsi untuk memfasakh akad. Nah, kata beliau, ini hadis matannya sahih namun ma'lul sanadnya ini. Sanadnya at-Tanafisi sampai ke Ibnu Umar disebutkan di sini. Kata beliau, fa hadzal isnadu muttasilun bi naqlil adli anil adl wa huwa ma'lul wa isnaduhu ghairu sahih. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, isnad ini, sanadnya ini muttasil, ya, diriwayatkan oleh para perawi yang thiqat. 6. Afwan sebentar. Nah, kata beliau, hadis ini sanad hadis ini muttasil dan diriwayatkan oleh perawi thiqat, namun ma'lul. Ya, sanadnya apa? Ma'lul. Sanadnya ghairu sahih wal matnu sahihun ala kulli hal. Wa isnaduhu ghairu sahih wal matnu sahihun ala kulli hal. Sanadnya tidak sahih namun matanya sahih. Kenapa matanya tidak sahih? Dari sisi mana illatnya? Kata beliau, li'anna Ya'la bin Ubaid ghalita ala Sufyan fi qawlihi Amr bin Dinar wa inna ma sawabuhu Abdullah bin Dinar. Kata beliau, di sini yang keliru adalah Tanafisi, di mana dia mengatakan meriwayatkan dari As-Tsauri dari Amr bin Dinar. Dia keliru di sini
menyebutkan nama Ammar bin Dinar. Yang benarnya adalah Abdullah ibnu Dinar. Hakadha rawahu al-a'immatu min ashabi Sufyan ka Abi Nu'aim al-Fadl bin Dukain wa Muhammad bin Yusuf al-Firyabi wa Makhlad bin Yazid wa ghairuhum. Rawahu an Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar. Ya, yang menunjukkan bahwa Tonafisi keliru, salah sebut nama atau lupa atau yang semacamnya. Sebenarnya Abdullah bin Dinar tapi dia menyebutkan Ammar bin Dinar. Buktinya adalah semua ashabnya As-Sawri, ya, murid-muridnya As-Sawri selain dari At-Tonafisi, ketika mereka meriwayatkan hadis ini dari siapa? Dari As-Sawri, mereka semua menyebutkan dari Abdullah bin Dinar an Ibni Umar. Ya, di antara yang meriwayatkan seperti ini disebutkan di sini seperti Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, Makhlad ibn Yazid, kemudian Abdur Razzaq juga demikian. Iya. Semuanya apa? Semuanya meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abdullah bin Dinar, bukan Ammar bin Dinar. Maka ini ilat. Ini ilat. Di mana yang keliru di sini adalah Tonafisi. Kata beliau waqad taqa'ul illatu, taib, sampai sini dulu. Nah, jadi sekarang ini sanadnya bermasalah. Ammar bin Dinar ini keliru dalam sanad, salah sebut maksudnya, yang benarnya Abdullah bin Dinar. Namun masalahnya, kita katakan kalaupun ya yang sahih adalah Abdullah bin Dinar, ya, sanadnya sahih, tidak ada masalah. Untuk sanadnya Tonafisi ini yang maklul. Tapi ini ilatnya ghairu qadihah. Kenapa ghairu qadihah? Karena orang yang menjadi perawi asal dalam sanad Abdullah bin Dinar itu thiqah juga. Yani seandainya yang benarnya misalnya bukan Ammar bin Dinar tapi siapa misalnya Fulan ibnu Dinar misalnya, dan dia doif, maka ini ilat yang qadihah. Kenapa? Karena rawi doif diganti dengan Ammar bin Dinar yang thiqah. Tapi masalahnya di sini Abdullah bin Dinar sendiri thiqah, kemudian diganti dengan Ammar bin Dinar yang juga thiqah. Yang setelah ketahuan ternyata bukan Ammar bin Dinar tapi Abdullah bin Dinar thiqah, sehingga tidak bermasalah. Ya, maka ini ilat yang ghairu qadihah. Sanadnya Tonafisi bermasalah, ya, tapi sanad-sanad yang lain benar, tidak ada masalah. Maka ilat hanya terdapat pada satu jalan saja, jalannya Tonafisi. Dan itu sama sekali tidak mempengaruhi kesahihan matannya, karena warid dalam riwayat-riwayat Sufyan, murid Sufyan yang lain. Dan ini juga menunjukkan pelajaran kepada kita bahwa bedakan antara hadis ma'lul, ya, hadisnya ma'lul dengan thariq yang ma'lul. Terkadang dalam buku-buku ilal, kalau kita membuka ilal Ibnu Abi Hatim atau ilalnya Daraqutni, terkadang mereka hanya mentaklil satu riwayat. Ya. Maka jangan sampai difahami bahwa semua contoh hadis yang dibawakan dalam buku-buku ilal semuanya itu dhaif hadisnya. Enggak. Tidak jarang mereka hanya mentaklil satu sanad tapi asal hadisnya sahih. Mereka hanya mentaklil sanad yang ini nih, tapi sanad yang lain tetap sahih. Jelas sampai sini ya? Maka ini perlu diketahui bahwasanya kadang para ulama mentaklil matan secara langsung. Kalau yang mereka taklil matannya, maka sudah berarti bermasalah hadisnya. Ya. Tapi kalau dia mentaklil satu jalan, salah satu jalan ditaklil, maka asalnya ilat itu hanya terbatas pada jalan tersebut, tidak merembet ke jalan-jalan lain. Nah, maka bisa jadi Ad-Daraqutni misalnya, atau Ibnu Abi Hatim, atau Abu Zur'ah, atau Al-Bukhari mentaklil satu jalan, tapi kemudian para ulama mengatakan ini hadisnya sahih. Ya, ini bukan dari jalan yang ditaklil, tapi dari jalan yang lain. Seperti contoh hadis At-Tanafisi di sini. Taib, ini contoh ma'lul pada sanad tapi matanya sahih. Summa qala rahimahullah wa qad taqalu illa fi matnil hadis. Ya, kemudian bentuk yang lain adalah kebalikannya. Kadang ilatnya pada matan tapi sanadnya tidak. Yang sanadnya bersih, sahih. Sahih sanadnya tapi yang bermasalah matanya. Jelas sampai sini? Nah, ini kebalikan dari bentuk yang pertama ini. Contohnya kata beliau, wa qad taqaul illatu fi matnil hadis, yani fi matnil hadis faqat duna isnadihi. Isnadnya, sanadnya syah, sahih. Contohnya, kal hadis alladhi akhrajahu Muslimun fi sahihi min riwayatil Walid ibn Muslim. Qala haddatsana al-Auza'i an Qatadah annahu kataba ilaihi yukhbiruhu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu haddatsahu annahu qala. Ini sanadnya, dan sanadnya bagus, bersih. Muslim dari riwayat Al-Walid meriwayatkan dengan sanadnya sampai ke Al-Walid ibn Muslim, qala haddatsana al-Auza'i an Qatadah, bahwa Qatadah menulis surat kepada Al-Auza'i, menulis hadis kepada dan mengirimkannya kepada Al-Auza'i, di mana isi hadisnya, di isi suratnya Qatadah berkata bahwa Anas menceritakan kepada Qatadah, ya, bahwa dia berkata,
Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha. Kata Anas bin Malik, saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah salat di belakang beliau, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, dan mereka semua membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ada tambahan. Nah, illat hadis ini adalah pada lafaz tambahan ini. Ya. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak ada yang membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak di awal Al-Fatihah, tidak juga di akhirnya. Yani ketika membaca surah setelahnya, tidak ada juga bacaan bismillahirrahmanirrahim yang dikeraskan, yang terdengar. Nah, kata beliau, "Tsumma rawahu Muslimun aidan min riwayatil Walid anil Auza'i, qala akhbarana Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha annahu sami'a Anasan yadhkuru dzalik." Ya. Kemudian dari jalurnya juga Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, keponakannya Anas bin Malik, meriwayatkan dari Anas bin Malik dengan lafaz seperti ini. Sama ya? Nah, sebelum kita lanjut, yang dipermasalahkan di sini oleh para ulama adalah kalimat tambahan yang terakhir, yaitu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Untuk hadis potongan kalimat yang pertama, ya, bahwa Anas salat di belakang Nabi dan para khulafa, ya, dan semuanya membuka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin, ini bila syak sahih, riwayat Bukhari Muslim. Namun kalimat setelahnya la yadhkuruna sampai akhir ini dianggap mudraj oleh sebagian ulama, dan mudraj itu bagian dari ta'lil, bagian dari illat yang qadihah. Kata beliau, "Tsumma qala Ibnu Shalah fi kitabi ulumil hadis." Kata Ibnu Shalah dalam muqaddimah, "Fa'allala qaumun riwayat al-lafdzil mazkur, yakni at-tasriha bi nafi qira'atil basmalah." Sebagian ulama ada yang mentaklil riwayat lafaz yang tersebut, yakni tambahan kalimat terakhir yang menegaskan bahwa Nabi tidak baca bismillah. Mereka mentaklil ini, menganggap ini tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benarnya ini bukan dari ucapannya Anas bin Malik. Ya, yang benarnya kalimat ini bukan dari ucapan Anas bin Malik, tapi mudraj dari kalamnya perawi dibawanya. Perawi dibawa Anas bin Malik. Mengapa? Apa alasan mereka mentaklil? Lamma ra'aul aktsarina innama qalu fihi fakanu yastaftihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin min ghairi ta'arrudin li dzikril basmalah. Karena kebanyakan perawi yang meriwayatkan hadis ini hanya meriwayatkan sampai mereka membuka salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat setelahnya enggak ada yang disebutkan. Enggak ada perawi lain, ya, perawi lain yang meriwayatkan hadis ini, semuanya tidak ada yang menambahkan kalimat yang terakhir. Wa huwa alladzi ittafaqa al-Bukhari wa Muslimun ala ikhrajihi fi sahih. Dan kalimat yang pertama tanpa potongan kalimat terakhir inilah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang sepakat Bukhari juga meriwayatkannya. Dan perlu diketahui bahwa Al-Bukhari rahimahullahu taala, kalau beliau mengetahui lafaz lengkap suatu hadis, lantas beliau dengan sengaja meninggalkan sebagian lafaz, itu berarti lafaz itu bermasalah menurut Al-Bukhari. Dan ini salah satu kaidah penting disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, bahwa lafaz-lafaz tambahan dalam suatu asal hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, kemudian ada lafaz tambahan yang sengaja mereka tinggalkan, mereka nggak riwayatkan, itu menunjukkan lafaz tambahan tersebut bermasalah menurut mereka. Makanya nggak disebutkan dalam as-sahihain. Nah, adapun di sini Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz tambahan, tapi Al-Bukhari sengaja meninggalkan itu, menunjukkan bahwa tambahan itu bermasalah inda Al-Bukhari. Ini alasan yang pertama, mengapa mereka mentaklil kalimat potongan yang terakhir, kanu la yadhkuruna bismillah ila akhirih. Alasan yang pertama mereka mentaklil adalah karena kebanyakan perawi tidak meriwayatkannya. Kemudian alasan yang lain, wara'au anna man rawahu bil lafdzil madhkur rawahu bil ma'na alladhi waqa'a lahu. Alasan yang lain bahwa mereka memandang bahwa lafaz tambahan yang terakhir itu hanyalah riwayat bil makna, yakni pemahaman perawi terhadap kalimat yang pertama dalam hadis, kemudian dia menuangkan pemahamannya, ya, nyambung dengan matan hadis tapi tanpa pemisah. Ini namanya mudraj. Mudraj. Ya. Kata beliau, fa fahima min qawlihi kanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin annahum kanu la yubasmilun. Maka perawi hadis ini ketika mendengarkan hadis bahwasanya Nabi dan khulafa membuka solatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, apa yang dipahami? Si perawi ini memahami kalau begitu mereka tidak baca bismillah di awal. Ya, maka farawahu ala ma fahima wa akhta. Maka dia pun meriwayatkannya sesuai dengan apa yang dia fahami dan dia keliru dalam pemahamannya. Jadi pemahamannya dari awal keliru. Hadis yang mengatakan Nabi membuka salat dengan alhamdulillah, kalau begitu tidak baca basmalah, ini pemahamannya keliru. Kenapa? Li'anna ma'nahu anna as-surata allati kanu yaftatihuna biha as-suwara hiya al-Fatihah.
wa laysa fihi ta'arrudun li dzikri tasmiyah. Kenapa pemahaman mereka salah? Karena makna hadis ini bahwa Nabi SAW membuka sholat dengan Alhamdulillah, yakni maknanya adalah bahwa surah yang mereka membuka sholat dengannya adalah surah Al-Fatihah. Jadi maksud mereka memulai sholat dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, yakni mereka membuka sholat dengan surah Al-Fatihah. Sama sekali tidak disinggung masalah adanya basmalah atau tidak adanya basmalah. Tidak ada sama sekali. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan adanya basmalah, dan juga tidak bisa dijadikan dalil untuk menafikan adanya basmalah, yakni jahar di awalnya. Tidak ada. Sama sekali tidak disinggung masalah basmalah di sini. Ya, kenapa? Karena di antara penamaan surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Para sahabat biasa itu menyebutkan surah, mereka tidak mengatakan surah Al-Fatihah, tapi mereka menamakan surah Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka maksud ucapan Anas bin Malik bahwa mereka membuka sholat mereka dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, yakni ini nama untuk surah Al-Fatihah. Dan ini penamaan ini juga warid dari Nabi SAW, di mana beliau bersabda, Alhamdulillahirrabbilalamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis siapa ya, Ubay bin Ka'ab kalau nggak salah, atau sahabat yang lain, yang disebutkan bahwa beliau akan mengajarkan surah teragung dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid. Maka Nabi SAW berkata, Alhamdulillahirrabbilalamin, ini adalah sab'ul masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Apa maksudnya 7 ayat yang berulang? Ini Al-Fatihah. Dan di sini Nabi menamakannya apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, maka kata para ulama, yang dimaksud oleh Anas bin Malik, mereka membuka salat mereka dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, bukan ayat dari Al-Fatihah, tapi surah Al-Fatihah itu sendiri. Surah Al-Fatihah itu sendiri. Jelas ya? Dan ini mimbab tasmiyatu syai' bi ba'dhi ajza'ihi, menamakan sesuatu dengan sebahagian bagiannya. Nah, Alhamdulillahirrabbilalamin merupakan bagian dari surah Al-Fatihah, dan dia dijadikan nama untuk surah Al-Fatihah. Jelas ya? Maka kalau begitu hadis ini pada dasarnya tidak menyinggung masalah basmalah, tidak mengatakan beliau menjaharkan basmalah, dan juga tidak disebutkan beliau mensirkan basmalah, tidak menunjukkan bahwa beliau membaca basmalah, dan juga tidak menunjukkan beliau tidak baca basmalah sama sekali. Di sini hanya menunjukkan bahwa beliau membuka salat dengan surah Al-Fatihah. Itu toh hadisnya, mananya. Baik. Alasan yang ketiga, kenapa mereka mentaklil riwayat lafaz tambahan yang terakhir? Wa dhamma ila dzalika umur. Ada beberapa perkara lain yang mereka jadikan dalil untuk mentaklil. Alasan minha di antaranya, annahu sabata an Anasin annahu su'ila anil iftitahi bit tasmiyah. Ya, telah sahih dari Anas bin Malik bahwa beliau pernah ditanya hukum memulai salat dengan membaca apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa dzakara annahu la yahfadhu fihi syai'a ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Maka Anas berkata, saya tidak mengetahui, tidak menghafal ada satu hadis tentang itu dari Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan apa? Potongan kalimat terakhir bukan dari ucapan Anas bin Malik. Seandainya itu dari ucapan Anas bin Malik, tidak mungkin di sini Anas mengatakan saya tidak tahu ada hadis tentang itu. Kenapa? Karena potongannya jelas menunjukkan mereka tidak memulai dengan basmalah. Menunjukkan ini bukan dari Anas bin Malik, bukan dari ucapan beliau, tapi ucapan perawi di bawahnya. Jelas ya? Maka ini beberapa alasan untuk menguatkan ta'lil terhadap apa? Kalimat yang terakhir dianggap mudraj dari sebagian perawi. وقد أطال الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل وهذا الحديث تعليل هذا الحديث وكذلك السيوطي في التدريب وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية. طيب, Ibnu Al-Iraqi juga menjelaskan masalah ini di syarah Alfiyah beliau ya, di syarah Alfiyah beliau. Nah, ini sejumlah ulama yang menjelaskan akan maklulnya tambahan ini, Al-Iraqi, As-Suyuti, dan juga Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Baik. Ini selesai contoh untuk contoh taklil pada sanad tapi tidak pada matan, tidak mengganggu keabsahan matan, dan juga taklil pada sanad yang dan taklil pada matan yang bermasalah namun sanadnya bersih. Baik. Dan di antara bentuk taklil, di antara bentuk ma'lul adalah mudraj pada matan hadis. Kemudian setelah itu, kata beliau rahimahullah, kata Syekh Ahmad Syakir, "Tsumma innal hakima fi kitabihi ulumil hadis qassama ajnasal ilala ila 10 ajnas." Kemudian Al-Hakim dalam Ma'rifah Ulumil Hadis menyebutkan 10 jenis ilal, 10 jenis hadis ma'lul. Ya. Nanquluha bi amsilatiha min at-tadrib lis-Suyuti wa nusahhihuha min kitab Ulumil Hadis lil-Hakim. Di sini kami akan menukil ke 10 jenis ma'lul itu mu'allal tersebut dari at-tadrib.
Namun kalau ada yang keliru, kami akan tashih dari kitab aslinya, yakni kitabnya Al-Hakim. Ibtubiya ba'da dzalika bimatma'i daril kutubil misriyah mahtifadhina bi talkhis Suyuti. Nah, jadi asalnya adalah beliau mengambil talkhisnya Suyuti, tapi kalau ada yang keliru, beliau benarkan dari kitab asalnya, yakni Ma'rifah Ulumil Hadis. Hiya. Baik, bentuk hadis ma'lul yang pertama, al-awwal ay yakuna sanadu dhahiruhu sihha wa fihi man la yu'rafu bis-sama' mimman rawahu anhu. Bentuk hadis ma'lul yang pertama adalah sanadnya zahirnya sahih, namun di dalamnya ada perawi yang tidak diketahui dia punya sama dari perawi di atasnya. Tidak ditahu dia punya sama atau tidak, tidak ditahu. Walaupun zahirnya sahih. Nah, jelas ya? Kata beliau, contohnya ke hadis Musa bin Uqbah an Suhail ibn Abi Salih an Nabihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man jalasa majlisan kathura fihi laghatuhu faqala qabla an yaqum subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Hadis tentang keutamaan doa kafaratul majlis. Siapa yang duduk dalam sebuah majlis kemudian banyak omongannya yang tidak berfaedah, lantas dia membaca zikir ini sebelum berdiri meninggalkan majelis, maka diampuni semua kekeliruannya dalam majelis tersebut. Baik. Ini sanadnya bersih. Musa bin Uqbah, Suhail bin Abi Salih, Nabi Hurairah, ini silsilah sanad yang masyhur. Sanadnya hasan tapi masyhur. Dalam Sahih Muslim banyak sekali hadis dari jalur ini. Suhail bin Abi Salih, Nabi Hurairah. Dan Musa bin Uqbah juga rawi yang thiqah. Maka zahir sanadnya bersih, namun di dalamnya ada inqita' yang khafi. Ya, keterputusan yang tersembunyi. Kata beliau, faruya anna musliman. Di sini Syekh Ahmad Syakir menggunakan kata ruya, diriwayatkan, menunjukkan beliau wallahu alam tidak yakin dengan keabsahan kisah ini, atau mungkin juga sekedar beliau menghikayatkan. Kata beliau, faruya anna musliman ja'a ilal Bukhari wa sa'alahu anhu. Dihikayatkan, dikisahkan katanya bahwa Muslim pernah mendatangi Bukhari untuk menanyakan status hadis ini. Faqala hadza hadisun malih. Ini hadis yang yang baik sekali maknanya. Gitu ya. Wala a'lamu fid dunya fi hadzal bab ghair hadzal hadis. Dan saya tidak mengetahui ada hadis lain di dunia ini yang berbicara tentang keutamaan kafaratul majlis kecuali hadis ini, kata Bukhari. Saya enggak tahu ada hadis lain selain hadis ini. Illa annahu ma'lul. Hanya saja hadisnya ma'lul, kata Al-Bukhari. Haddatsana bihi Musa bin Uqbah, Musa ibnu Ismail, qala haddatsana Uhaid, qala haddatsana Suhail an Aun ibn Abdullah min qawlihi. Ya. Hanya saja kata Al-Bukhari, Musa bin Ismail meriwayatkan atau menceritakan kepada kami, dia berkata haddatsana Uhaid, qala haddatsana Suhail an Aun ibn Abdullah. Perhatikan sanadnya, perbedaan sanadnya di atas. Kalau di atas Musa bin Uqbah dari Suhail an Nabi Hurairah. Di sini Musa bin Ismail qala haddatsana Uhaib qala haddatsana Suhail an Aun bin Abdullah qaulahu. Qala Muhammad bin Ismail wa huwa al-Bukhari wa hadza aula. Sanad yang kedua ini lebih bagus. Iya, li'annahu la yudhkaru li Musa bin Uqbah sama'un min Suhail. Karena tidak diketahui Musa bin Uqbah itu pernah mendengar hadis dari Suhail. Iya. Maka ini sanad lebih benar. Musa bin Ismail qala haddatsana Uhaib qala haddatsana Suhail dari Aun ibn Abdullah. Jelas ya? Dan tidak diketahui, dikarenakan tidak diketahui Musa bin Uqbah punya sama dari Suhail. Punya sama dari Suhail. Jelas ya? Nah, kata beliau, wa hadhihi illa naqalaha aidan al-Hafidz al-Iraqi wa al-Hakim thumma aqaba alaihi faqala. Nah. Kemudian kata beliau, illat yang disebutkan di sini, yakni illat yang disebutkan oleh Al-Hakim, di mana Al-Hakim mentaklil riwayat ini, menjadikan contoh ini riwayat yang maklul berdasarkan kisah tanya jawab Muslim kepada Bukhari. Nah, kisah ini, alasannya Al-Hakim ini dibawakan oleh Al-Iraqi, ya, namun kemudian beliau kritik Al-Hakim, kritik dalilnya. Faqala hakadha a'alla al-Hakim fi ulumihi hadzal hadis bihadhil hikayah. Ya, demikianlah Al-Hakim mentaklil hadis ini, ya, berdasarkan atau berdalil dengan hikayat kisah ini. Wal ghalibu 'ala dhon ada musihatiha. Kata Al-Iraqi, dugaan besar saya ini kisah tanya jawab Muslim kepada Bukhari tidak sahih. Kenapa? Wa ana attahimu biha Ahmad ibn Hamdun al-Qassar. Rawiha an Muslim faqad tukullima fihi. Ya, ini kisah tidak benar kata beliau, tidak sahih kisah tanya jawab ini. Kenapa? Karena yang meriwayatkan kisah ini dari Muslim adalah Ahmad ibn Hamdun al-Qassar wa ana attahimu biha. Saya menuduh dia memalsukan kisah ini.
Faqad tukullima fihi. Ini rawi dikritik. Ya. Al-Qassar ini rawi dikritik. Nah, maka kisah ini tidak sahih. Jelas ya? Kata beliau wa hadzal hadits qad sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini telah dinyatakan sahih oleh Tirmidzi, Ibnu Hibban, bahkan Al-Hakim sendiri mensahihkannya, yakni dalam Mustadrak. Jadi beliau mentaklilnya di mana? Di Ma'rifah Ulumul Hadis, tapi beliau riwayatkan dalam Mustadrak. Ini termasuk bentuk tanaqud dari dari Al-Hakim rahimahullahu taala. Beliau sendiri mensahihkannya. Nah, kemudian kata beliau, di antara bukti yang menunjukkan bahwa kisah ini tidak sahih, selain dari sanadnya bermasalah, sanad kisahnya bermasalah, yakni ada Al-Qassar, rawi dari Muslim ini dhaif. Bukti lain yang menunjukkan atau indikasi lain yang menunjukkan ini kisah tidak benar. Kata beliau, wa yab'udu annal Bukhari yaqul innahu la ya'lamu fid dunya fi hadzal bab ghair hadzal hadis. Ya. Kata beliau, tidak mungkin Al-Bukhari mengatakan tentang hadis ini, saya tidak tahu ada hadis lain tentang keutamaan kafaratul majlis selain hadis ini. Tidak ada hadis di dunia selain ini. Kata beliau, kayaknya mustahil Al-Bukhari mengucapkan ini. Kenapa? Ma'annahu qad warada min hadits jama'atin minas sahabah. Karena hadis tentang keutamaan doa kafaratul majlis ini tidak hanya warid dari Abu Hurairah, tapi juga warid dari beberapa orang sahabat. Kata beliau, qad warada min hadithi jama'ati minas sahaba ghaira Abi Hurairah wahum Abu Barzah al-Aslami, Rafi' bin Khadij, Jubair bin Mut'im, Az-Zubair bin Awwam, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Amr, wa Anas bin Malik, wa Sa'id bin Yazid, wa Aisyah. Banyak hadis. Kemudian Al-Bukhari mengatakan, saya tidak tahu di dunia ada hadis lain ini. Mustahil. Al-Bukhari tidak tahu hadis-hadisnya sahabat ini. Kata beliau, tidak mungkin Al-Bukhari menyebutkan ini. Wa qad bayyantu hadhihi turuq kullaha fi takhrij ahadits al-Ihya lil Ghazali. Kata Al-Iraqi, saya sudah mentakhrij semua jalan-jalan untuk sahabat-sahabat yang lain ini, hadisnya sahabat yang lain ini dalam Takhrijul Ihya karya Al-Ghazali. Jelas ya? Baik, ini contoh taklil yang disebutkan oleh Al-Hakim, terlepas dari contohnya bermasalah. Namun jenis yang pertama ini ma'ruf contohnya. Jadi banyak hadis-hadis yang seperti ini. Ya, yang mana zahirnya sahih tapi terputus sanadnya. Nah, summa qala rahimahullahu ta'ala, as-sani, bentuk illat yang kedua, mimma nukila fi tadribi anil Hakim, jenis illat yang kedua, ayyakuna al-haditsu mursalan min wajh rawahu thiqatul huffaz wa yusnadu min wajhin zahiruhu sihah. Contoh lain adalah adanya khilaf dalam masalah irsal dan al-wasal. Sebagian perawi sebagian perawi ada yang mengisnadkan, yakni meriwayatkan hadis ini secara mausul, disebutkan sahabatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sejumlah perawi thiqat meriwayatkannya secara mursal dari tabi'i langsung ke Nabi, tidak menyebutkan sahabatnya. Dan yang rajih adalah yang mursal, yang mausul marjuh, dia ma'lul. Contohnya ke hadis Qabisah bin Uqbah an Sufyan an Khalid bin al-Hadza wa Asim an Abi Qilabah an Anas marfu'an, arhamu ummati Abu Bakrin wa ashadduhum fi dinillahi Umar wa asdaquhum haya'a Utsman wa aqrahum Ubay bin Ka'ab wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal wa inna likulli ummatin amina wa inna amina hadhihi al umma Abu Ubaidah. Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam agama Allah Umar, yang paling jujur rasa malunya Utsman, yang paling aqra, ya, paling faham tentang qiraah Al-Qur'an adalah Ubay, ya, yang paling tahu tentang halal haram Mu'ad. Dan setiap umat memiliki orang kepercayaan, sementara orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah, yakni Ibnu Jarrah. Ini sanadnya Qabisah dari Sufyan, dari Khalid, dan Asim dari Abi Qilabah an Anas marfu'an. Qala Al-Hakim, falau sahha isnaduhu la ukhrija fi sahih. Seandainya sanad hadis ini sahih, pasti akan diriwayatkan dalam as-sahih. Wa inna ma rawa Khalid bin al-Hadza an Abi Qilabah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arhamu ummati mursala. Ya. Di mana Khalid al-Hadza meriwayatkan dari Abu Qilabah secara mursal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Abu Qilabah Al-Jarmi, Abu Qilabah Al-Jarmi ini seorang tabi, dan dia meriwayatkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Ya. Wa asnada wa wasala inna likulli ummatin amina wa Abu Ubaidah aminu hadhil ummah. Ya. Jadi untuk kalimat arhamu ummati sampai yang terakhir Mu'ad bin Jabal ini Khalid meriwayatkan dari Abu Qilabah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal.
Sementara tambahan yang terakhir, kalimat yang terakhir, inna likulli ummatin amina, ini diriwayatkan oleh Khalid dari Abu Qilabah, dari siapa? Dari Anas, secara musnad dan mausul. Hakadha rawahu al-Basriyun al-Huffaz an Khalid al-Hadza wa Asim jami'a wa asqata al-mursala min al-hadis wa kharraja al-muttasila bi dzikri Abi Ubaidah fi as-sahihain. 6. Kata beliau, demikianlah diriwayatkan oleh para hufadznya negeri Basrah, semuanya meriwayatkan dari Khalid ibn al-Hadza dan Asim, semuanya seperti ini, yakni kalimat-kalimat yang pertama diriwayatkan secara mursal, sementara untuk kalimat yang terakhir diriwayatkan secara mausul. Makanya kata beliau, wa asqatal mursal min al-hadis. Semua perawi Basriyun al-Hufadz yang meriwayatkan dari Khalid al-Hadza, dari Asim, ya, semuanya apa? Hanya meriwayatkan kalimat yang terakhir, inna likulli ummatin amina. Adapun kalimat sebelumnya yang mursal, mereka enggak sebutkan. Ya, jelas sampai sini. Demikian pula apa? Ya, diriwayatkan oleh as-sahihain. Kalimat yang terakhir diriwayatkan juga oleh as-sahihain. Ini menunjukkan bahwa yang sahih dari hadis ini hanyalah kalimat yang terakhir. Sementara kalimat sebelumnya, mulai dari arhamu ummati sampai Mu'adz bin Jabal, semuanya yang benarnya adalah mursal. Abu Qilabah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah ya? 6. Kemudian ini taklil untuk potongan hadis ini kecuali kalimat yang terakhir. Yang benarnya kalimat ini mursal. Ya, yang benarnya kalimat ini mursal, sebagaimana ini riwayat kebanyakan perawi, ya, kebanyakan murid-muridnya siapa? Khalid al-Hadza. Baik. Maka di sini yang keliru adalah imma Qabisah bin Uqbah, ya. Qabisah bin Uqbah kelihatannya ada kekeliruan. Wallahu a'lam bissawab. Summa qala rahimahullahu ta'ala. As-salis, jenis hadis ma'lul yang ketiga. Ayyakuna al-haditsu mahfuzan an sahabiyyin wa yurwa an ghairihi li ikhtilafi biladi ruwatihi. Ka riwayatil madaniyin anil kufiyin. 6. Jenis ma'lul illat yang ketiga adalah ada hadis ini masyhur dari sahabat fulan, tapi tiba-tiba ada yang meriwayatkannya dan menjadikannya dari musnad sahabat yang lain. Maka ini ma'lul, menyelisihi yang masyhur. Kenapa? Karena adanya perbedaan negeri dari para periwayatnya. Seperti riwayat Madaniin dari Kufiin. Contoh, kahadisi Musa bin Uqbah an Abi Ishaq an Abi Burda an Abihi marfu'an, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Saya beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Ya. 6. Qala, kata al-Hakim, hadza isnadun la yanzuru fihi hadisiyun illa dhanna annahu min syartis sahih. Kata beliau, kata al-Hakim, hadis ini tidaklah seorang hadisi, yakni muhaddis, melihat hadis ini kecuali dia akan menduga ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Sementara kenyataannya tidak demikian. Wal madaniyun idza rawau anil kufiyin zalaqu. Dikarenakan al-madaniyin, kalau mereka meriwayatkan dari kufiin, maka ada kekeliruan. Yani Musa bin Uqbah madani, dari Abu Ishaq as-Sabi'i kufi. Maka ini ada kekeliruan, kata beliau. Jelas ya? Kemudian summa rawahu al-Hakim bi isnadihi ila Hammad bin Zaid an Sabitin al-Budani qala sami'tu Aba Burdah yuhadditsu anil Agharril Muzani wa kanat lahu suhbah. Qala Rasulullah SAW, innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yawm mi'ata marrah. Mana hadisnya sama, tapi ini dari jalur Hammad bin Zaid dari Sabit al-Bunani dari Abu Burdah, yakni Abu Burdah ini anak dari Abu Musa al-Asy'ari, ya, Abu Burdah nabihi, yakni ayahnya Abu Musa al-Asy'ari, dari Al-Agharr al-Muzani. Perhatikan, jadi hadis ini masyhurnya Abu Burdah dari ayahnya, yakni Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Hammad bin Zaid meriwayatkannya dari Al-Agharr al-Muzani, ya, dari Abu Burdah, dan dijadikan dari musnadnya Al-Agharr al-Muzani. Wa kanat lahu suhbah, beliau juga sahabat. Summa dzakara al-Hakim annahu rawahu Muslim fi sahih hakadha wa qala huwa as-sahihul mahfuz. Ya, kemudian kata Muslim rahimahullah, Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Al-Agharr al-Muzani. Ini yang masyhur. Ya, ini yang masyhur. Dalam Sahih Muslim, hadis ini berasal dari musnadnya Al-Agharr al-Muzani. Jelas ya? Maka di sini yang keliru adalah apa? Ini tadi Musa bin Uqbah an Abi Ishaq. Ya, yang keliru di sini adalah Musa bin Uqbah, di mana dia menjadikan hadis ini dari musnadnya Abu Musa al-Asy'ari. Padahal yang masyhur hadis ini berasal dari musnadnya Al-Agharr al-Muzani. Sahabatnya yang benarnya adalah Al-Agharr al-Muzani. Makanya, ya, kata Al-Hakim setelah menyebutkan
bahwa Imam Muslim meriwayatkannya dalam sahihnya dari Al-Aghar Al-Muzani, kata Al-Hakim wa huwa sahihul mahfud. Inilah yang sahih lagi mahfud. Yani yang benarnya hadis ini yang masyhur dari sahabat Al-Aghar Al-Muzani, bukan dari Abu Musa Al-Asy'ari. Itu kekeliruan dari Musa bin Uqbah. Dikarenakan alasannya karena dia Kufi meriwayatkan dia Madani meriwayatkan dari Abu Ishaq Abu Ishaq As-Sabi, dan dia Kufi, dan ini biasanya terjadi kekeliruan. Tambih fi nuskhatit tadrib Al-Aghar Al-Madani biddal wa huwa tasif. Ini sekedar tambahan dari Syekh Ahmad Syakir. Dalam nuskhanya Tadribur Rawi disebutkan Al-Aghar Al-Madani dengan huruf dal, bukan Al-Muzani dengan huruf zai. Dan kata beliau ini tasif. Yang benarnya Al-Muzani bukan Al-Madani. Al-Madani tasif. Kenapa? Fa innal Aghar Al-Madaniyya tabi'iyun maula li Abi Hurairah wa Abi Sa'id. Al-Aghar Al-Madani juga ada perawi seperti itu, tapi dia tabi'in. Sementara hadis ini mausul, bukan mursal. Ya, maka tidak benar kalau Al-Aghar Al-Madani. Yang benarnya ya Al-Aghar Al-Muzani, fa amma as-sahabiyyu fa huwa Al-Aghar Al-Muzani. Adapun kalau sahabat Al-Aghar Al-Muzani bukan Al-Madani. Kalau Al-Madani tabi'iyun bizai, kata beliau. Al-Aghar Al-Muzani bizai. Wa huwa alladhi yarwi anhu Abu Burdah Ibn Abi Musa Al-Asy'ari. Beliau inilah perawi atau sahabat di mana yang Abu Burdah Ibn Abi Musa Al-Asy'ari meriwayatkan darinya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Selesai 3 jenis illat, masih ada 7 jenis hadis ma'lul yang insyaallah taala kita akan bacakan nanti. Wallahu alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.